Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Dimyati dari Prodi Komputer Ilmu Komputer. Ingin mempresentasikan tentang tugas presentasi bahasa pemrograman C++. 1. Definisi penjelasan C++. Jadi singkat cerita, pada awal tahun 1970 seorang bernama Bjarne Stroup mulai mengembangkan bahasa pemrograman C++ yang merupakan turunan dari bahasa C. Bahasa C. Jika bahasa C merupakan bahasa prosedural, maka bahasa C++ hadir menggunakan konsep pesawat berorientasi objek atau Object Oriented Programming. Data bahasa yang akan diolah, algoritma, metode pengolahan. Tapi bagaimanapun juga penggunaan bahasa prosedural seperti C sangat tidak efisien, khusus untuk pembuatan software berskala menengah ke atas ataupun proyek besar terlalu banyak perulangan, percabangan, dan kode yang harus kita ketikkan. Maka dari itu kemudian bahasa C ini dikembangkan ke tingkat lebih lanjut menjadi bahasa C yang berpotensi objek yang kemudian disebut dengan bahasa C++. Pengenalan C++. Bahasa C++ merupakan bahasa pemrograman tingkat menengah. Penulisan dalam bahasa C++ adalah case sensitive, yang berarti C++ membedakan huruf kecil dan kapital. Kompiler untuk C++ dan telah banyak beredar di pasar software developer yang paling diminati Borland Inc. 2. Definisi mengapa menggunakan bahasa C++. Bahasa C++ telah berhasil menggunakan untuk mengembangkan berbagai jenis permasalahan dari level operating system, Unix, Linux, MS, DOS, dan DSB. Aplikasi perkantoran, teks editor, word processor, Priacy, DSB, bahkan sampai pengembangan sistem pakai expert system. 1. Beberapa alasan mengapa memakai bahasa C. 1. C adalah bahasa pemrograman yang paling populer saat ini. 2. C adalah bahasa pemrograman yang paling portabilitas tinggi. 3. C adalah bahasa pemrograman dengan kata lain kunci keyword sedikit. 4C adalah bahasa pemrograman yang fleksibel. 5C adalah bahasa pemrograman yang bersifat modular. 3. Definisi struktur pemrograman C++. Seperti pada umumnya, langkah pertama kita harus berkenalan dengan bahasa pemrograman C++. Silahkan buka pemrograman IDE Anda berikut, dan disinilah beberapa kode yang ada di sini. Perlu diketahui, kode di atas adalah kode standar C++. Kedua kode di atas akan menampilkan hasil data yang sama, namun penulisannya saja yang sedikit berbeda.
Mari kita mengenal beberapa sinteks atau coding tersebut. 4. Definisi penjelasan header dan main program C++. Header adalah tempat di mana kita akan memasukkan library yang ada pada C++ ke dalam kode pemrograman, sedangkan main sebagai blok program utama kita. Jika Anda melihat kode pada baris pertama, terdapat kode hashtag include iostream. Tanda hashtag disebut tanda pagar disebut prosesor disk type. Prosesor disk type adalah perintah-perintah yang diberikan kepada kompiler untuk melakukan definisi, misalnya untuk membuka file, library, dan lain sebagainya. Jika kita lihat pemrograman di atas, kita akan memasukkan include library iostream ke dalam program. Iostream adalah header yang dibutuhkan untuk kegiatan input dan output. Jika Anda perhatikan kode program di atas, terdapat definisi penjelasan, pendeklarasian variabel, dan konstan programan C++. Header adalah tempat di mana kita akan memasukkan library yang ada pada C++ ke dalam kode program, sedangkan main sebagai blok program utama kita. Jika Anda melakukan kode pada baris pertama, terdapat kode pagar include iostream. Tanda pagar disebut prosesor disk type. Prosesor disk type adalah perintah-perintah yang diberikan kepada kompiler untuk melakukan definisi, misalnya untuk memasukkan file, library, dan lain sebagainya. Jika kita lihat program di atas akan memasukkan include library stream iostream ke dalam program. Iostream adalah header dibutuhkan untuk 6. Definisi penjelasan dasar input-output program C++ dalam mempelajari operasi input-output. Paling dasar yang umum dibutuhkan pada pemrograman C++, sinteks untuk input dan code untuk output. Secara sederhana, input dapat diartikan sebagai berikut. Input adalah aktivitas pengguna dengan program komputer yang memungkinkan kita memberikan data ke dalam program, misalnya dari keyword, mouse, dan lain-lain. Sedangkan output dapat diartikan sebagai berikut. Output adalah aktivitas program untuk mengeluarkan data kepada pengguna. Data tersebut dapat berupa teks, file, gambar, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan belajar mengenal dasar prosesor input dan output. Pada C++, operasi input-output dapat dikatakan dengan menggunakan fungsi-fungsi yang berbeda pada stream, dan salah satunya ada pada library iostream. 7. Definisi penjelasan tipe data C++. Tipe data priv C++. Pada dasarnya, tipe data dibagi menjadi 3 jenis. Tipe data angka untuk angka dan berhubungan dengan aritmetika. Tipe data karakter untuk karakter dan angka, bukan untuk operasi aritmetika. Tipe data logika untuk logika benar, true, atau salah, false. Untuk penjelasan lebih detail, silahkan baca macam tipe data dan fungsinya. Pada dasarnya, C++ memiliki beberapa tipe data built-in yang langsung Anda gunakan.
tipe data, dan keyword. Boolean, character, integer, floating point, double floats, ls, wait, shelter. Ukuran memori dan jangkaunya. Beberapa tipe data dasar di atas dapat dimodifikasi dengan tipe modifier berikut: signet, usignet, short, long. Setiap tipe data memiliki besar memori yang berbeda antara satu dengan yang lain. Untuk membuktikannya, Anda bisa memeriksanya dengan fungsi kode sysgeoff. Sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.